Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Liputan utama: bersenjata, berseragam, dan bergaji. Di Timor Timur atau tim-tim, kesatuan rakyat terlatih atau ratih bukan barang baru. Sejak tahun 1975, ketika berlangsung perang saudara di bekas jajahan Portugis itu, ratih sudah dibentuk. Ratih di tim-tim bertugas membantu pasukan ABRI melakukan pengamanan di desa masing-masing dan operasi penyerangan besar-besaran melawan musuh-musuh RI di seluruh wilayah tim-tim. Tak kurang di setiap desa ada anggota ratih sekitar 15 hingga 20 orang. Umumnya ketika bertugas membantu operasi ABRI, mereka juga bersenjata, berseragam loreng, dan mendapat gaji bulanan. Di tim-tim, ratih harus dipersenjatai, ujar Danrem 164 Wiradharma Kolonel Tono Suratman. Pasalnya, katanya hampir semua pembunuhan yang nyaris terjadi setiap hari di provinsi yang memiliki 13 kabupaten itu selalu menggunakan senjata. Umpamanya aksi pembunuhan yang dilakukan gerilyawan Palintil dalam 2 bulan terakhir yang dinilainya sudah kelewatan. Mereka membunuh dan terus membunuh. Lebih baik saya yang menghakimi mereka, dalam kurung Palintil, karena nantinya saya yang dibebani hukum. Kalau ada apa-apa itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan ABRI di tim-tim. Kasihan rakyat yang ingin kedamaian dan ketenangan. Kok justru kita memberikan angin kepada pihak lawan, sergahnya. Lazimnya di tim-tim ratih bertindak selaku pengaman, dalam kurung PAM, swakarsa, dan mereka diberi senjata untuk kepentingan menjaga keamanan di wilayah desa mereka. Itu saya yang menginstruksikan dan sudah mendapat petunjuk pimpinan. Ratih harus dipersenjatai untuk mengamankan desa-desa untuk menghindari tindakan pembunuhan sepihak, ujarnya. Demikian pula, menurut dia, tak semua ratih dipersenjatai. Senjata diprioritaskan diberikan hanya kepada ratih di daerah-daerah rawan. Dan jenis senjata pun disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah seperti halnya jumlah ratih. Berapa personel ratih yang ditempatkan di satu desa tergantung pada ancaman di desa itu sendiri. Yang jelas semampu kebutuhan desa itu. Satu desa minta berapa, ya saya siapkan, paparnya. Dan Tono tak sependapat, anggapan pemberian senjata malah menimbulkan persoalan di tim-tim. Menurut dia, selain pemberian senjata itu terseleksi, aturan hukum yang mengatur mekanisme ratih itu sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 20/1982 tentang sistem HAM Karata, sehingga mudah dikontrol. Jelas tidak ada ekses. Itu adalah tanggung jawab saya, katanya. Julio Freitas, anggota ratih sejak tahun 1979, menceritakan awalnya pembentukan ratih di sana terdiri dari putra daerah yang hanya merupakan tenaga bantu operasi, dalam kurung TBO, yang setiap hari bertugas memasak nasi, mengambil air dan kayu bakar.
Selain itu, mereka yang tinggal bersama tentara di pos-pos militer di lereng-lereng bukit itu juga sering membantu menenteng senjata dan ransel anggota ABRI. Karena intensitas hubungan itu, banyak TBO yang tertarik menjadi tentara dan mulai belajar menggunakan senjata api. Dan sejak itu mereka pun mulai dilatih cara-cara bertempur dan tak hanya sekedar menjadi petunjuk jalan dalam setiap operasi mencari gerilyawan Valintil. Binaan Kopassus. Di tim-tim Ratih yang kebanyakan berseragam loreng namun tak punya tanda kesatuan ataupun pangkat itu dipersenjatai dengan senjata api dari berbagai jenis. Kebanyakan mereka menggunakan senjata jenis SP dalam kurung produksi Pindad Bandung, Gedmi dalam kurung produksi Italia, dan kini tak jarang pula yang menggunakan senjata jenis M16. Tim Ratih binaan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus yang paling dikenal masyarakat di tim-tim adalah Saka dan Sera di Kabupaten Baukau, Alfa di Kabupaten Lantem, Halilintar di Kabupaten Bobonaro, dan Malikit di Kabupaten Vikiki. Tim ini biasanya menggunakan senjata yang sama dengan yang digunakan Kopassus seperti M16 dan FNC, dan terkadang AK buatan Rusia. Tim ini mempunyai spesialisasi di medan tempur. Selain karena mereka menguasai medan, juga lihai menggunakan senjata. Hampir semua jenis senjata bisa digunakan anggota tim ini, kata Julio, 32 tahun, yang kini menjadi perlawanan rakyat atau Wanra di Kecamatan Vemase, Baukau. Di tim-tim, anggota Ratih adalah warga biasa di desanya masing-masing yang bila sedang tidak bertugas operasi, mereka kembali bekerja di kebun atau di sawah. Atau banyak yang otomatis menjadi Wanra yang mempunyai jalur tugas dengan Koramil dan Kamra yang jalur tugasnya dengan Polsek. Namun lantaran mereka sudah mendapat latihan kemiliteran, mereka mendapatkan tenaga siap pakai dalam setiap operasi yang dilancarkan ABRI. Dan menurut Julio, umumnya setiap bulan mereka mendapatkan jatah pakaian, uang lauk pauk, gaji, dan beberapa fasilitas lain. IWL laporan Alex Asis Pangma dalam kurung Dili D dan R 19 Desember 1998 halaman 19.